Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Kali ini kita akan menggunakan notasi faktorial yang ada di video sebelumnya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Di sini digunakannya dalam permutasi. Permutasi ada beberapa. Di sini kita bahas dulu untuk permutasi dengan semua unsur berbeda. Untuk yang pertama, kasusnya di sini ada cerdas cermat ya atau cepat tepat dalam suatu lomba. Ada regu A, tiga orang ya. Ada regu B, kemudian ada regu C ya. Ada 3 regu. Namun di sini untuk hadiahnya hanya ada 2. Di sini 1 piala yang besar untuk juara 1 dan piala yang kecil untuk juara 2. Nah, dari kasus ini, dari keadaan ini ada berapa kemungkinan regu yang akan mendapatkan juara. Di sini kita lihat di sini ya. Kan tadi pialanya ada 2. Kemungkinan juaranya bisa yang ke-1 juara ke-1 itu adalah regu A, juara keduanya regu B, begitu ya, ataupun sebaliknya. Nah, kita di sini tulis kemungkinan juaranya, kemudian juara ke-1-nya regu B, juara keduanya regu A. Berarti kita tuliskan BA, begitu ya. Kemudian juara 1-nya bisa regu A, juara 2-nya regu C. Nah, AC ya. Atau sebaliknya, juara ke-1-nya itu regu C, juara keduanya regu A. Ya, ada lagi kemungkinan lain? AB, BA, AC, CA. Nah, kemungkinan yang lainnya adalah juara 1-nya adalah regu B, juara keduanya adalah regu C, ya. Ataupun sebaliknya, juara pertamanya regu C, juara keduanya adalah regu B. Begitu ya. Nah, dari sini ada kemungkinan juaranya berapa? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kemungkinan ya juaranya. Posisi juaranya itu ada 6 kemungkinan. Nah, tadi dihitung 6. Dari sini berbeda kan antara AB dengan BA, antara si A yang menjadi juara pertama dengan B yang menjadi juara pertama kan beda ya posisinya. Jadi di sini AB tidak sama dengan BA. Kemudian keadaan AC dengan CA juga tidak sama gitu ya. Dan yang ini juga sama. Ketika B-nya jadi juara 1, nah dengan C-nya yang jadi juara 1 kan berbeda. Jadi BC tidak sama dengan CB walaupun sama-sama B dan C gitu ya yang juara. Tapi kan di sini posisi juaranya berbeda dan pialanya juga berbeda begitu. Nah, dengan seperti ini maka urutannya diperhatikan. AB dengan BA itu berpengaruh, jadi diperhatikan ya. Untuk urutan yang diperhatikan, ini nama lainnya adalah permutasi. Begitu ya. Nah, jadi permutasi itu adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari N unsur yang diambil dari N unsur atau sebagian unsur gitu ya. Jadi yang dibentuknya bisa sebagian atau bisa seluruhnya gitu. Misalnya yang tadi dari 3 regu itu yang diambilnya bisa 2 juara atau bisa 3-3-nya juara. Itu juga berbeda lagi kalau pialanya ada 3 ya. Kalau pialanya ada 3 kemungkinannya berbeda lagi gitu. Nah, itu permutasi. Jadi yang diambil bisa sebagian ya,
Bisa n unsur, dari n diambil lagi n, atau sebagian dari n diambilnya gitu. Tapi di sini yang harus diperhatikan, permutasi itu adalah urutannya diperhatikan, urutan atau susunannya diperhatikan begitu ya. Nah, di sini ada huruf-huruf A, B, C, D ya. Nah, ini contohnya nih. BDCA, DCBA, ACDB itu adalah permutasi-permutasi atau susunan-susunan dari 4 huruf ya. Kemudian BAD, ADB, BCA. Nah, di sini merupakan permutasi atau susunan 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui gitu. Di sini kan 4 huruf nih. A, B, C, D ya. Dari 4 huruf itu disusunnya hanya 3 ya, hanya 3 huruf begitu kan. Kemudian ini AD, CB, DA dan BD merupakan contoh permutasi atau susunan 2 huruf dari 4 huruf ya. Dari 4 huruf yang ini nih, A, B, C, D. Di sini dipakai semua A, B, C, D gitu ya. Tapi hanya disusun atau diambil 2 huruf saja, AD, CB, DA dan BD gitu. Itu baru contohnya ya. Masih banyak kan kemungkinan permutasinya gitu ya. Nah, sekarang coba kalian tentukan permutasi 4 huruf, 3 huruf dan 2 huruf lainnya dari huruf-huruf A, B, C, D ini. Jadi ini hanya contoh, coba kalian tentukan sendiri contoh permutasi yang lainnya apa ya. Selain BDCA, selain DCBA gitu ya. Selain yang ini nih, selain yang 3 ini, yang ini dan yang ini, kalian boleh coba sendiri. Apalagi kemungkinannya apa, cuma ada 4 atau ada berapa gitu ya. Boleh kalian coba. Nah, di sini kita ke jenis yang pertama, permutasi dengan semua unsur berbeda ya. Unsur-unsurnya semuanya beda ya. Tapi di sini dipermutasikan semua atau disusun semua gitu ya. Nah, teorema yang pertama, jika ada n unsur yang berbeda diambil n unsur, berarti ini diambil semua ya. Maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah permutasi n dari n ya. Ini n dari n gitu dibacanya. Atau bisa didefinisikan sebagai n faktorial ya. Masih ingat di video sebelumnya tentang faktorial gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Ini yang tadi susunan huruf itu ya. Tentukan banyaknya susunan atau permutasi jika 4 buah unsur dari A, B, C, D. Nah, dipermutasikan 4-4 ya. Seperti kasus yang tadi nih 4-4. Nah, tadi kan susunannya itu adalah BDCA, DCBA, ACDB gitu kan. Ini merupakan salah satu contohnya. Ini baru 3. Apakah hanya 3 gitu ya? Kita bisa hitung, tidak perlu menjabarkan semua. Cukup dihitung dengan notasi faktorial. Jadi sini permutasi 4 dari 4 ya, dari 4 unsur A, B, C, D disusun 4-4-nya. Jadi di sini sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial masih ingat berapa nilainya atau rumusnya? 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Tinggal dikalikan, hasilnya sama dengan 24 susunan huruf ya. Jadi bukan cuma 3 di sini. Ini baru contohnya, ternyata ada 24 susunannya gitu kan. Contohnya, contoh lain di sini kan antara BDCA dengan BDAC kan beda gitu ya. Karena di sini tentang susunan begitu. Itu contoh soal yang pertama. Kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada buku ya yang mau disusun nih. Berapa cara 6 buku pelajaran ini? Pelajarannya semuanya berbeda ya. Ada matematika, di sini ada fisika, ada matematika, ada fisika, ada bahasa Indonesia, ada kimia, ada bahasa Inggris, ada sejarah Indonesia. Nah, di sini 6-6-nya mau disusun pada sebuah rak buku gitu. Ada berapa cara nih? Ada berapa susunan yang bisa dipakai gitu kan? Kadang bosan kan nyimpennya di sini, ngacak lah nyimpennya di mana gitu kan. Nah, susunannya ada berapa? Ini dari 6 buku ini mau disusun semua kan? Berarti tinggal hitung dengan rumus 6 faktorial gitu ya. Ini cara menyusun ini
merupakan permutasi 6 unsur dari 6 unsur gitu ya. Jadi permutasi 6 dari 6 atau rumusnya sama dengan 6 faktorial. Tinggal hitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, sama dengan 720 susunan ya. 720 susunan buku. Banyak ya ternyata, karena bukunya juga banyak gitu ya. Nah, itu tadi yang pertama. Sekarang jenis yang kedua, permutasinya. Permutasi dengan semua unsur berbeda, masih dengan unsur yang berbeda. Namun di sini yang dipermutasikan sebagian gitu. Jadi yang diambil sebagian dari beberapa unsur, yang diambil hanya sebagian ya. Nah, teoremanya di sini, jika ada n unsur yang berbeda, diambil r unsur ya. R unsur ini pasti lebih sedikit kan yang diambil gitu kan. Jadi R ini pasti lebih kecil dari N ya. Nah, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari N unsur tersebut adalah ya, dari N unsur tersebut. Jadi banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari N unsur tersebut adalah permutasi R dari N. Kita bacanya ya, itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan R, difaktorialkan ya. Jadi dikurangi dulu N sama R, baru difaktorialkan ya. Contoh soalnya di sini. Tadi contohnya ya, yang regu di kasus yang pertama itu ada regu A dari lomba cerdas cermat, ada regu A, regu B, dan regu C ya. Di sini hanya menyediakan 2 hadiah saja ya, ini hadiah 1 dan hadiah yang kedua ya. Pialanya hanya ada 2 begitu. Jadi di sini hanya menyediakan 2 macam hadiah saja ya. Ini hadiah 1 dan hadiah kedua. Ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiah itu? Tadi kan sudah tahu 6 tuh ya, tapi tadi 6-nya itu dijabarkan. Bisa nggak sih nggak dijabarkan? Karena agak lama gitu ya. AB, BA, AC, CA gitu ya. Nah, tidak perlu di sini, tidak perlu dijabarkan apabila tidak ditanyakan. Jadi hanya banyaknya saja, banyaknya kemungkinan pasangan pemenangnya ya. Nah, di sini dari 3 regu mau diambil 2. Berarti itu kita menghitung permutasi 2 unsur dari 3 unsur ya. 2 unsur dari 3 unsur berarti permutasi 2 dari 3. Itu sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 ya. Berapa 3 dikurangi 2? 1 ya. 1 faktorial. 3 faktorial dibagi 1 faktorial. 3 faktorial itu berapa hasilnya? 3 kali 2 kali 1 ya, karena 1 faktorial itu kan 1 gitu ya. Jadi 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 ya, itu sendiri. Jadi sama dengan 6 susunan pemenang. Tadi sudah kita hitung ya, ternyata sama. Apabila tidak perlu dijabarkan hurufnya atau kemungkinan pasangannya, di sini kalian bisa langsung mencari dengan notasi faktorial dan hasilnya sama ya. Sama-sama di sini 6 untuk kasus yang ini gitu ya. Nah, sekarang contoh soal yang keempat, tentukan banyaknya permutasi 2 huruf dari huruf-huruf A, B, C, D ya. Nah, di sini dari kasusnya kan dari 4 huruf itu bisa AD, CB, DA, dan BD ya. Ini baru contohnya ya. Banyaknya permutasinya atau susunannya, tinggal menghitung permutasi 2 dari 4 ya. Nih, permutasi 2 dari 4 ya. Ini koma ini untuk memisahkan R dengan N-nya gitu ya. Nah, tinggal dihitung dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 faktorial ya. Ya, rumusnya 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 faktorial. 4 dikurangi 2 berapa? 2 kan ya. Nah, di sini berarti sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. Tinggal dibagi. Jadi hasilnya sama dengan 12 ya. Nah, ini latihan soalnya. Silahkan dipahami dan dicoba
ya, diselesaikan. Diskusikan boleh dengan temannya. Apabila ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan ya, atau bisa cari dari buku sumber yang lain gitu, referensi lain, bagaimana cara penyelesaian soalnya ya. Ini tentang permutasi. Jadi ada yang dipermutasikan sebagian, ada yang dipermutasikan semua. Jadi pahami dulu soalnya gitu ya. Nanti pakai rumus yang mana disesuaikan dengan kasusnya ya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.